disekolahkan ke sana yang paket 6 bulan. Di situ itu dipanggil sama bosnya, kamu saya sekolahkan ke Jerman, bidang manajemen, bidang di apa itu technical mechanical engineering oil and gas itu selama 6 bulan. Kamu belajar di sana selama 6 bulan dengan biaya pertama diambil dari CSR, kemudian dari sponsor, yang ketiga itu dari jatah penyisian yang disisihkan dari sisa apa itu lembur tip-tip dari hasil kerja yang dianggap itu bagus oleh tim korektif. Tetap mendapatkan gaji, dan ada tambahan tunjangan sekolah ke Berlin sana. Nah setelah itu diangkat sebagai general manager. General manager itu sepertinya enak, tapi karena menanggung nasib orang harus hati-hati, cermat. Orang yang menawarkan jasa mau nyogok mau apa, wah karuan macamnya itu memang susah karena menyangkut jati diri perusahaan itu sendiri. Jadi ujiannya ujian iman itu. Terus akhirnya yang terakhir itu setelah menjadi general manager itu oleh bosnya, sudah kamu sekarang saya pecat, harus mendirikan perusahaan sendiri, tak kasih duit gitu. Nah pada tahun 94 itulah mendirikan perusahaan sendiri yang bermitra dengan Chevron. Nah bermitra dengan PLN. Nah waktu itu orang-orangnya masih lengkap semua. Pada tahun 97 saya kenal cerita pada waktu itu. Nah jadi tahapan-tahapan itu harus mengenal dari hal-hal yang terkecil, hal yang menjadi resiko. Paku itu kan sepele kecil itu ya. Ketika mengenai sikil kan sangat berisiko besar. Terundak, bancik itu kan sepele. Tapi ketika orang kepleset celaka kan resiko besar. Giana kepleset itu ya. Nah, gimana kan? Nah, maka oleh karena itu bagian kebersihan apa itu, maka saya selalu meminta yang senior-senior tolong jangan menyingkir dari tempat senior sampai Kang Miftah, terus apa yang sisa lawas ini Sukolis, terus apa mana Fauzi Al Nganyui mana nggak ada, Al Nganyui lah saya marahi kapan itu, kamu nggak boleh bilang saya sudah selesai terus gak ngurus, nggak boleh, kamu harus mendidik adik-adik bagaimana. Makanya saya selalu senior-senior itu tolong adik-adik Banser itu kondisikan, menunjukkan makronya. Terus batal-batal itu kan merupakan kan ada semua. Jadi di awal-awal dulu saya selalu menggunakan kekuatan segitiga itu ya, segitiga sama kaki. Caranya YouTube ya, segitiga sama kaki ya. Jadi posisi pengurus itu berada di tempat yang selalu segitiga. Jadi sehingga bisa mendampingi di murokoba ataupun jamaah, menunjukkan makro yang telah dibaca yang dipimpin oleh mubalek itu gitu. Jadi yang namanya di Hamalatul Quran itu ya kita menjiplak apa yang ada di Madrasatul Quran pada tahun era 80-an dulu, 70-an itu yang kita copy. Jadi senior itu selalu mendidik bawahnya agar hierarki itu tidak terputus. Nah, mengenal hal-hal yang terkecil yang bisa mengakibatkan fatal bahaya itu perlu dipahami oleh semuanya. Jadi kemudian saya perlu cerita hal-hal yang
sebenarnya itu kan kurang etis, tapi untuk pengalaman saja. Mama Dina yang jual itu wedang apa itu owo itu itu orang tuanya kan sekolahnya hanya lulus STM, tapi perusahaannya besar, eksis, kuat karena paham seluk beluk pekerjaan. Dipegang menantunya, padahal menantunya sarjana, yo pinter, kamlot yoan, sama Mas Taufik itu, suaminya Mbak Anis itu yo pinter. Tapi ketika menjalankan perusahaan mertuanya, tidak seperti mertuanya. Kepercayaan customernya menurun drastis, sehingga perusahaannya ya tinggal cerita. Artinya pengalaman itu dan memahami hal-hal yang punya makna tersirat itu harus dipegang, harus dipahami dan dipahamkan kepada bawahannya. Oleh karena itu jangan meninggalkan sejarah, jangan meninggalkan cerita. Kemudian langkah aman, makanya sing pinter-pinter gak usah mulai carry untuk bisa dongengi yang berikutnya itu. Nah, yang saya tadi di perjalanan saya dongengi Kamista sama itu yang cerita Waaki Mues Kang Sukolis itu. Mocone banter salah. Waaki Mues ya. Nah, itu pas waktu duhur ada tamu naik sepeda ongkel itu kan ikut jamaah itu. Dan ketika kita ajak makan itu nggak mau, alasannya puasa itu. Terus ibu itu kan melihat orang itu puasa, maunya tuh minta dungonya itu, nggak punya duit itu, pinjem Bulik Nur itu, dipinjemin ternyata nggak punya duit juga. Nah, terus saya minta alamatnya itu perbatasan Kemelagit dengan Mantut yang diliwati yang Lamongan kemarin itu, di sungai perbatasan itu, jembatan ngene apa induk-indukan ngene rumbu-rumbu itu ya. Ternyata di sana kan ada rumah-rumah ya berpenghuni apa itu, ya, ketemu orangnya, pulangnya dapat iwak asin bandeng itu. Ternyata beli iwak asin pirang gelangsing, membawa GL, duitnya kurang. Nah, nanti penjual ikan nasinya mau saya cari itu, masih mudah-mudahan masih ada itu ya. Nah, mengenang perjalanan ini perlu yang lawas-lawas ini biar tahu, biar bahwa tahapan-tahapan untuk bisa sampai seperti ini itu adalah berdasarkan kebersamaan dan kesungguhan. Yang sangat harus kita pahami GPS itu ya, yang tiap bulan sampai mengeluarkan. Dulu di awal pondok ini kita kan bersama RT RW itu disisihkan beras apa sembako, rong glansing dulu ya, kecil itu oleh Pak Tarmuji terus sama Pamong itu yang mendapatkan di kandani. Jadi kita ambil, tak sisihkan di kanggo pondok itu. Ya tetap ada yang beli, ada yang tidak. Nah dulu itu orang-orang kan ada yang mengumpulkan duit sewuan itu, yang bagian panitia gripik kan Budi Heni itu. Budi Heni Pak Bambang, dan Pak Bambang juga pengurus pondok juga itu. Pak Misan juga itu itu meskipun pakai untuk kasih dari anak-anak itu.
seperti itu. Dulu kenapa banyak usulan-usulan itu supaya bikin kantin apa, tapi saya jangan dulu, kita nunggu momen, kita nunggu apa itu, karena kita harus menjelaskan satu persatu ke tetangga. Lawang ketika dagangannya kurang laku, tonggo-tonggo nyenti-nyenti ke rumah, lapor oleh tuku ke saya. Nah, dengan adanya corona itu kan ada hikmahnya. Tonggo-tonggo kuah demo menolak kedatangan santri. Saya ngeyel, nggak bisa, harus datang. Akhirnya diambil jalan tengah, tetap datang dengan mitigasi. Nah, solusinya apa? Pondok harus menyediakan kantin, harus punya koperasi sendiri. Uangnya ditunggu-tunggu cari Kang Fauzi. Artinya kan kita dikasih kesempatan itu. Terus bergantian di kerangkeng apa itu, kan kecil itu ya. Nah, perjalanan-perjalanan kan perlu dicatat dalam hati dan juga dicatat dalam sejarah. Ada hal-hal yang tidak ada angin, tidak ada geluduk, kemudian membuat sesuatu. Contohnya SMKNO itu yang bermula anak-anak SMK beli di luar, terus langsung dipager seng mubeng sama Abah MUI. Yang terjadi apa? Kan susah diselesaikan konflik dengan tetangga terus itu kan gitu. Karena meskipun tidak salah secara hukum, kan salah secara sosial kan angel dandan-dandanannya dengan lingkungan itu. Nah, kita ini gak berani melanggar pakem-pakem seperti itu, maka nunggu momen, nunggu konfirmasi, nunggu klarifikasi. Itu yang kita bikin. Bagaimana kita yang terutama kamus PDUB itu ya memang kita harus PDUB, akan tetapi bagaimana itu tidak salah secara hukum, itu yang harus utamakan terlebih dahulu. Akan tetapi untuk merubah karakter sosial ya memang perlu itu, akan tetapi yang sangat mendasar bagaimana menggiring secara hukum itu tidak salah, itu benar. Nah, kemudian kalau dalam militer itu kan kita menyiapkan kekuatan, akan tetapi kita tidak memulai tembakan, menunggu ternyata ada pancingan tembakan ya dibalas. Kalau untuk membalas gak kuat maka kita harus bertahan, nunggu pelornya lawan itu habis baru kita balas. Kalau pelornya lawan masih kuat ya kita goda sampai habis, setelah habis baru kita balas. Itu teori perang itu gitu. Dan meletakkan sniper di sudut-sudut, di pojok-pojok itu. Nah, cara berpikir saya seperti itu. Makanya kalau belum ketemu seperti orang lantur gak ketemu dulungi. Lapo enek SMKNO, lapo enek, ya itu memang kita buat. Kemudian orang banyak komentar, gawe cabang, gawe mitra-mitra yang gak keluaran banyaknya. Nah, itu ngono, kita bagaimana anak-anak yang melanggar itu yang punya potensi-potensi bagus, bagaimana terselamatkan azabnya, bagaimana tapi tertampung dan bakatnya itu tidak mati, bisa berkembang. Itu gitu maksudnya, bukan layang ke dalam. Kita ini tetap milih yang terbaik. Nah, makanya smoking no, apa itu smoking no, mamnu anu barasing ngono, kita milih yang terbaik. Lah, ketika wisudawan kita tugaskan kirim ke sana harus kembali, itu memang kita mencari yang terbaik yang kita bawa kembali, itu yang kita seleksi tingkat. Kemudian yang ada kaitan sejarah, para pemikir Hamalatul Quran itu yang ikut ngerumpi, ikut nego-nego ke sana kayak Abdai siapa? Mas Ibadi
Yang kecil lagi dolanan apa itu Doraemon sama Warren Burger iki. Nah, terus siapa saja itu yang pemikir-pemikir kita bagaimana di awal kita ketemu menyusun sampai kapanpun kita tetap ketemu. Orang tuanya meskipun sudah berpisah maka anaknya tetap berada di Amalatul Quran sebagai penerus perjuangan. Itu saya ambil referensi Ja'far bin Abi Thalib. Itu adalah juru runding yang sangat handal, yang sangat diidamkan, diidolakan oleh Kanjeng Nabi. Ternyata ketika ditugaskan ke Bani Lihyan, ternyata Nabi itu ditipu. Bani Lihyan meminta 70 orang hafal Quran untuk mengajar, menyampaikan kaum saya masuk Islam menginginkan ceritanya memang manis. Fama robihat wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahziun. 70 orang hafal Quran dijak di jalan belok-belok, sesampainya di sumur Maunah dikepung, dihabisi. Termasuk orang yang sangat diandalkan oleh Kanjeng Nabi yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali, ikut gugur. Nabi marah besar itu ketika dikabari oleh malaikat Jibril. Langsung Nabi itu kunut nazilah itu. Setiap waktu itu kunut Allah Ummah dini fiman hadait dan seterusnya itu. Allah mengabulkan doanya Kanjeng Nabi itu. Bani Lihyan diserang Bukhtanasor habis entek. Bukhtanasor itu suku orang makan orang gitu. Entek. Akhirnya Nabi memanggil ketika orang sama menyelawat membawa bahan pangan ke rumahnya Ja'far itu, Nabi memanggil yang namanya Abdullah bin Ja'far itu. Abdullah, kamu adalah penerus orang tuamu. Hitungan Nabi Badui diusap-usap. Putranya Ja'far menjadi juru runding yang handal juga. Nah, maka sebagai pengganti orang tuanya yang mendampingi Dihyatul Kalbi yang bisa bahasa asing itu, maka Ja'far itu sebagai juru runding Abdullah bin Ja'far itu. Jadi Nabi itu dilengkapi dengan sahabat-sahabat yang punya profesi yang berbeda-beda itu. Nah, Amalatul Quran membutuhkan profesi yang berbeda-beda. Maka apapun jadinya, apapun tugas Anda, semua ini tidak ada yang berbeda, adalah sama. Yang kita harapkan jadi apapun ya syaratnya itu hafal Quran dhisik, jadi dokter, jadi apa itu. Jadi kita punya tim dokter ini, makanya kita menggunakan IPA model dulu itu ya. Nah, kalau udara masuk kan oksigen, keluar kan gas asam arang gitu ya. Nah, di pohon-pohonan ini untuk selamat dari kopi rokonas itu corona. Ya di sini ini kondisi virus itu akan netral dengan udara yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan ini ya. Tumbuh-tumbuhan itu ada nasi di. Nah, teman-teman sekalian, saya berpesan yang ada di lingkaran dalam ini, saya minta jangan sampai bersinggungan dengan keamanan. Jadi pelanggaran, ngejak ya cili itu ya barang terus pokoknya jangan sampai ya, saya mohon dijaga jangan sampai ada yang bersinggungan dengan keamanan. Sekali di sini itu siapa sih ngejak rombongan arep itu likur rokokan ya jangan ngurus bagian sampah sopo di situ. Nah, hal itu jangan terulang lagi. Terus seperti rombongan jamaah tahajud, jangan sampai terus nyelindung bikin sepur troto itu ya, jangan sampai.
terus rokokan itu yang menjadi warak pokoknya ya. Karena saya nggak tahu rokokan karo, jadi ya nggak tahu manfaatnya rokok, bukan ahli rokok. Lah arare biasa nggak rokok vape itu apa? Obat lamuk dah vape itu. Mengusir nyamuk. Tahun 90 dulu, 89. Saya ini banyak didatangi pasien itu. Karena dianggap saya punya sumuk mandi itu ya. Tapi yang merasakan rokok ya sama bapaknya HP itu Cak Waco itu. Cak Waco belum kenal Cak Ropek. Waktu itu belum kenal Pak Tiger, masih di Kalianyar itu. Tamu-tamu bawa rokok itu sakpres apa itu kan. Ya Pak Muslihan itu yang betul gurine rokoknya. Saya ini susah lah kalau terus-terusan gini. Saya gak iso ngaji lah, kapan pintere lah bilang gitu. Di usia-usia wajib ngaji tapi kedapatan dianggap orang itu sakti juga enak juga kan, belum manis tak jala sayan qabla zamanihi uqiba bi firmanihi. Kurang waktunya kan ya kepakar juga. Itu bukan sesuatu yang baik, yang istimewa, bukan. Banyak orang minta tombo, minta apa itu. Lah yang paling mengenaskan gak enak ini perampok-perampok kelas kakap itu mau apa itu. Soalnya ke Kalianyar sana mencari saya itu. Kan ya ironis juga. Akhirnya apa? Sama Yai Kuskusen itu wes gak usah wiritan, prei ngaji ae, selesai. Sebenarnya saya itu mencari wiritan sing tulis apal. Ya maca Quran kene liyane. Saya sampai ke Sayyid Hamid, mana itu Kraksan, itu golek piye carane ngapal Quran itu gelis khatam lancar dan bagus. Sampai ke sana. Nah, ijazah ya kok ya sembahyang gawe Quran itu. Semuanya nggak ada lainnya. Jadi yang kita lakukan tiap hari itu sudah muktamad itu ya, disepakati oleh kiai-kiai yang saya sowani. Maka oleh karena itu yang didapur barang saya itu bagaimana caranya terus yang wayahe ngaji cik goreng barang iya po caranya itu digilirkan, kasihan ngaji gak kober ngaji. Wae tahajud jam pura-pura nyumet kompor tapi turu gede. Lah ini kan kasihan, rugi dewe itu. Kemudian yang digubuk barang kalau wayahe cik turu ae ilmunya gak masuk kan kasihan, gak pinter-pinter. Nah terlambat gak pinter di sini podoe kan, jangan sampai itu ya. Lah saya baru merasakan itu sekarang. Kenapa saya dulu itu kesel-kesel masak sama Yai Pak Sakir digolei kongkon setor itu seperti nggak ada celah-celah untuk nyantai apa itu. Nah, di waktu itu saya juga nolongso gak saya punya suudon juga sama Yai Pak Sakir itu. Salah saya apa sih kok kayak dienting-enting saja, perasaan dienting-enting saja itu, nggak ada celah-celah nyantai apa itu ya nggak pernah dijelaskan, pokoknya itu aja digolei lah tahu jawabannya ya sekarang ini. Lah pernah pas apa itu irtikok dulu kan saya bisik-bisik kayak Pak Sakir, Yai dengan dulu pada saya itu kok koyo nggak ada celah untuk nyantai untuk apa, dicari terus ditakokno terus terus itu apa maksudnya jenengan. Jawabannya apa? Ya sampean tahu sendiri sekarang ini jadinya. Nah maka oleh karena itu barangkali ada yang jangan ada punya suudon itu ini disiapkan untuk sampean
untuk masa jangka panjangnya. Coba tahun 92 itu ya sampai sekarang itu berapa tahun itu saya masuk di MG 92 itu, karena saya kondisi termiskin di dunia. Jadi masuk saya itu Yai Pak Muslihan menitipkan Cak Sakir sama Yai Pak Komari, Cak Sakir aku titip muridku iki ya, pengen mondok gak duwe itu gitu. Oh ya wes yang penting karepe ono, aku tak sampai nanya Gus Didik itu. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang diprioritaskan di apa itu diopeni gitu ya, barangkali ada yang di takono terus dikoreksi terus, itu jangan merasa apa, jangan jarak, jangan boikot itu ya, ikuti aja. Ini untuk kemaslahatan sampean sendiri, dan apapun yang dilakukan di pondok semuanya itu akan ketemu. Saya bagian tukang dikongkoni, bagian tabel foto, bagian apa saja yang tidak dikerjakan oleh pengurus-pengurus yang lain, saya yang bertugas, terutama yang berhubungan dengan masyarakat Laban, masyarakat Keras, masyarakat Mojo Dhuwur, terus Cukir Kidul itu Kayangan, bagian itu. Kalau ada apa-apa yang paling bingung kenapa itu, ya saya jalani aja, itu namanya tugas, semua itu ada hikmahnya. Nah, ternyata komunikasi yang baik itu membuahkan hikmah yang sangat istimewa. Nah, ketika saya nikah pulang dari pondok itu ditawari di Ngelaban itu silakan pilih satu di antara 3. Kalau iya itu sudah swalik suratnya atas nama saya. Akan tetapi bapak itu bilang, lah awakmu gak boleh lah oleh kumondok gaya, oleh kumondok awakmu gaya apa gitu. Kedua, nah awakmu gak boleh langgar hilang, sertifikat dipegang Pak Pisan itu. Pak Pisan ayahnya Pak Bambang itu kan bisa jadi Muhammadiyah itu kan. Maka saya harus pulang. Kemudian saya pamitan, nggak berani pamitan sendiri, nanti takut menyinggung, nyakiti hati orang Laban. Saya minta Pak Fauzan yang menyampaikan, menjelaskan agar tidak di rumah sendiri. Lah itu bermodalkan sangune ngimami terawih itu, 3 rumah itu. Rumah itu tembok tersusun dipayoni itu aja, pintunya kayu radu. Tinggoni pas malam rioyo itu. Maunya saya ya rumah pokoknya bambu gitu aja, bisa ditempati gitu aja. Tapi tonggo-tonggo itu yang jangan tembok ya, tembok popo itu. Nah setelah itu tonggo-tonggo sama anaknya ngaji bangsane siapa itu, Bibah, terus Manuk Didin gitu ya. Oh sebelum, terus bernganten Sugasi, terus Nandir itu yang rumahnya kita beli. Terus yang garap apa itu Galvalum itu, jadi komunikasi itu bagus, akan tapi sesuai dengan kurikulum tahapan-tahapan itu yang harus kita perhatikan. Kemarin itu ada yang protes, pengurus suka keluar aja, saya tak tak bilangi jangan protes gitu aja, kurnya berbeda, sampean waktunya itu harus ngaji serius. Kalau sampean melok-melok gak tadi dandanan, malah harus pintar dulu. Punya kurikulum yang berbeda. Dulu di MG itu, MG kan
lebih terbuka ya ketimbang lagi ya juga terbuka. Itu kan ya protes-protes itu. Loh, itu badal melanggar kok tidak di pulang pergi kok tidak diboyong. Lah waktu itu yang jawab Pak Edi Musofa itu, oh sampai maunya gitu, oh ya nggak apa-apa. Badalnya waktu itu namanya atau Supradinata itu anak Solo itu, ya wes gak popo pulang dengan alasan. Nah setelah itu oleh unit takfid digoda itu, setornya disuruh ke Cak Majid, tukang batu itu. Lu Cak, kenapa saya kok daftar setornya ke Cak Majid tukang batu itu? Loh itu kan permintaan kamu. Nah itu jangan sampai terjadi di kita. Jadi marilah kita semua itu khidmat karena Allah itu ya. Maka ketika kita ini karena Allah, maka yang akan menyelesaikan yang menjadi tanggungan kita ya Allah dengan caranya Allah. Bukan saya gigit dengan cara saya, ya, dengan cara saya mangan semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.